terbilang cukup ramai. Selain sebagai daerah hunian penduduk, kawasan Haji Mena juga sibuk dengan lalu lintas perdagangan dan kegiatan bisnis. Tidak mengherankan jika kawasan Haji Mena dari tahun ke tahun maju pesat. Itu dibuktikan dengan semakin banyak bermunculan lokasi baru, pemukiman penduduk dan sentra-sentra bisnis dan perdagangan. Lokasi Desa Haji Mena terbilang cukup strategis karena berbatasan dengan kota Bandar Lampung dan berada di jalur padat arus kendaraan yang melintasi Jalan Trans Sumatera. Jumlah penduduk Desa Haji Mena lebih dari 15.000 jiwa, sedangkan luas wilayahnya sekitar 750 hektar. Secara geografis, desa ini berada pada dataran rendah, sedangkan kondisi topografi adalah datar dan ketinggian desa dari permukaan laut adalah 85 meter. Klasifikasi Desa Haji Mena merupakan desa swakarya. Sumber penghasilan utama sebagian besar penduduk adalah jasa. Di Desa Haji Mena terdapat Badan Perwakilan Desa atau BPD dan terdapat Lembaga Permasyarakatan Desa atau LPM. Desa Haji Mena terdiri dari rukun warga sebanyak 14 RW dan rukun tetangga sebanyak 53 RT dan jumlah dusun di dalam Desa Haji Mena sebanyak 7 dusun. Yang terdiri dari Dusun 1 Induk Kampung, Dusun 2 Wailayap, Dusun 3 Sinarjati, Dusun 4 Bataranila, Dusun 5 Perumahan Porli, Dusun 6 Puri Sejahtera, dan Dusun 7 Sidoarjo. Di desa ini juga sedikitnya terdapat 5 taman kanak-kanak, terdapat 2 SD negeri yaitu SDN 1 Haji Mena dan SDN 2 Haji Mena. Kemudian terdapat 1 SMP yaitu SMPN 3 Natar. Dan terdapat 6 akademi atau perguruan tinggi yang sederajat yaitu Politeknik Negeri Lampung dan Poltekkes. Sebagai daerah yang relatif padat penduduk, problem sampah menjadi perhatian utama pemerintah desa. Persoalan sampah di desa ini sangat serius mengingat volumenya terbilang besar dan ada beberapa pemukiman yang berdekatan dengan daerah aliran sungai. Sampah yang dihasilkan dari limbah rumah tangga kerap kali menjadi masalah, karena selain keterbatasan lokasi, penampungan juga sedikit. Sumber daya manusia yang menangani pengumpulan sampah dari rumah tangga. Tentunya, jika penanganan sampah tidak dikelola secara baik, tidak menutup kemungkinan ada oknum-oknum masyarakat yang membuang sampah sembarangan di jalan-jalan pemukiman dan yang membahayakan jika sampah-sampah tersebut terseret aliran sungai. Permasalahan sampah di Desa Haji Mena mendapat perhatian dari lembaga perguruan tinggi, salah satunya Universitas Lampung.
Beberapa praktisi dan peneliti dari Universitas Lampung telah mencoba dan mensosialisasikan pemanfaatan limbah sampah menjadi bahan bakar alternatif. Materi yang disampaikan pada kegiatan pengabdian tersebut berkaitan dengan pengetahuan tentang sampah dan permasalahannya. Melalui kegiatan ini, diharapkan tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengelola sampah, utamanya sampah plastik menjadi bahan bakar minyak, sehingga pada akhirnya dapat mengurangi sampah di lingkungan masing-masing. Pengolahan sampah plastik menjadi bahan bakar minyak juga akan meningkatkan kesejahteraan warga di Desa Haji Bena. Karena minyak yang dihasilkan mempunyai harga jual yang bersaing dengan minyak sejenis. Pengubahan sampah plastik menjadi bahan bakar minyak menggunakan teknologi sederhana, yakni pirolisis, sehingga mudah untuk diaplikasikan oleh siapapun. Program ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk kerjasama dengan badan usaha milik desa atau BUMDes dan didukung sepenuhnya oleh Kepala Desa Haji Mena, Bapak Rais Yusuf SE. Melalui program ini juga diharapkan dapat memberdayakan para remaja di Desa Haji Mena. Kegiatan dilakukan dalam bentuk sosialisasi dan demonstrasi kepada masyarakat mengenai proses ilmiah pembuatan BBM dari sampah plastik. Sudah menjadi suatu permasalahan terkait sampah itu, oleh karena itu saya sudah pemikiran untuk mengembangkan pengolahan limbah sampah. Karena mayoritas di Desa Haji Mena ini perumahan sudah ada 20-an perumahan, dan ini sampah ini menjadi kendala yang cukup mengkhawatirkan kalaupun memang tidak ditangani secara khusus. Apalagi kita ketahui bahwa pengolahan sampah, mobil sampah yang ada di Kecamatan Natar ini hanya terbatas dengan mengangkut sampah yang ada di Pasar Natar. Oleh karena itu pemikiran saya bekerja sama dengan lembaga pemberdayaan Unila untuk mengolah limbah sampah khususnya yang plastik. Karena plastik ini kan otomatis tidak bisa terurai. Bahkan ini menjadi permasalahan karena untuk bisa mengurai plastik itu butuh waktu yang cukup panjang. Dan oleh karena itu saya berpikir kalaupun memang bisa dikelola plastik itu kemudian kita bahan bakar alternatif lah. Nah, jadi sudah pernah kita coba melalui lembaga pemberdayaan Unila bekerjasama dengan lembaga pemberdayaan Unila, kemudian kita kelola. Jadi limbah plastik kita coba resek itu dibersihkan, dikeringkan, kemudian kita proses. Bahkan juga yang menjadi sedikit permasalahan itu kita belum tahu persis cost-nya, hitungannya, kemudian kadar karbon, karena dari pengolahan itu menghasilkan solar, bensin, kemudian ada minyak tanahnya. Prosesnya yang kami beberapa kali proses pengolahan tersebut, dari 5 kilo plastik kresek itu bisa menghasilkan 2 kilo solar, kemudian minyak tanahnya kurang lebih 1 kilo, kemudian bensinnya mungkin hanya kecil bensinnya, tapi paling tidak hasilnya cukup bisa dikembangkan. Karena terus terang saja kami tidak berpikir, tapi pengolahannya itu, teknis pengolahan itu yang perlu disempurnakan, karena kami belum tahu dengan kecil kandungan yang ada di solar, berapa karbon, kadar karbonnya, kemudian juga dengan bensin sama minyak tanah. Pengolahan sampah yang menjadi momok di Haji Mena khususnya ini akan bisa terurai dan juga bisa menghasilkan. Di samping itu juga kan sampah dari hasil dari petugas sebelum kita buang ke TPA. Sekarang ini di Natar ada 2 TPA, yaitu di Tanjung Sari dan di Kerawang Sari. Nah, sebelum mereka buang ke TPA itu mereka pilah dari petugas. Jadi ada yang di plastiknya, botol-botol minuman, kemudian ada kardusnya, ada kaleng-kalengnya.
Dan ini merupakan ada hasil lebih dari petugas sampah, sehingga dari honor atau insentif yang diberikan dengan petugas itu, itulah lebihnya. Bahkan 1 bulan itu bisa mencapai 2,5 juta, 2 juta sampai 3 juta. Penghasilan itu ada nilai tambah mereka. Dan juga dalam artian saya dari pemerintah desa ini merasa terbantu dengan tugas-tugas awal, karena ini swadaya, ini ya bukan dari dinas kebersihan, tetapi ini adalah pihak ketiga yang mengelola dan mau, karena terus terang saja sangat jarang orang untuk punya keinginan untuk mengolah sampah, apalagi dari kita tahu sendiri yang namanya sampah itu tidak ada yang enak. Tapi Pak, sebenarnya kalaupun memang kita teliti, artinya ini bisa dikelola dengan maksimal, bisa menimbulkan penghasilan atau paling tidak ada lapangan pekerjaan lah. Karena di Haji Mena ini masing-masing perumahan itu tidak ada bak sampah yang disiapkan dari Pemda. Dan ini yang jadi kita sering tekankan warga supaya jangan buang sampah sembarangan. Tetapi mereka akan menanyakan, kami harus buang kemana? Kita nggak bisa juga memberi aturan itu tanpa solusi. Nah, solusi itu yang jadi. Bahkan ada kendala-kendala pada saat musim hujan ini, ya di samping pengelolaan sampah itu yang akan kita gunakan, kita juga dari Haji Mena ini juga ada potensi-potensi, tapi tidak terlalu tidak terlalu besar. Dari segi pertanian kita ada, cuman mungkin lahan pertanian di Haji Mena ini sudah kecil karena banyak lahan-lahan kosong perkebunan itu dibuatkan perumahan. Kemudian baik itu di segi perikanan, ya ada kelompok-kelompok usaha perikanan yang skala kecil di belakang Bataran Nila itu ada, kemudian di kampung ini juga ada, tapi memang tidak terlalu menonjol karena wilayah Haji Mena ini dibilang wilayah transisi. Di samping ada usaha kecil dan menengah, ada usaha emping, kemudian usaha tempe, kemudian kerajinan ibu rumah tangga, kerajinan yang dibina langsung dari PKK pemberdayaan. Nah ini juga walaupun tidak terlalu besar, tapi inilah salah satu bentuk usaha atau potensi yang ada di wilayah Haji Mena. Kemudian dalam artian maka yang saya tonjolkan, sampai saya sangat mengharapkan sekali ini bisa menjadi suatu inovasi di Desa Haji Mena terkait dengan permasalahan yang ada. Nanti di Haji Mena ini sudah sangat perlu pengolahan sampah itu terkait dengan perumahan-perumahan yang ada, karena mereka di masing-masing perumahan itu tidak ada bak sampah.